kita dapat di 8 juta. Nah, itu ceritanya gross marginnya gitu ya. Itu adalah gross margin atau untung kotor, gross margin atau gross profit, gross margin dari kamar itu. Nah, biasanya kalau mendapatkan ROI itu kita kurangin lagi juta. Nah, ini menarik nggak kalau kita ajukan ke investor 5,6, dia ngitungnya gini ya. Jadi yang sebulan berapa dikali 12, dapatlah 67 juta. 67 dibagi Halo, oke, ini ada pertanyaan dari Pak Fajar ya. Pak Fajar, thank you pertanyaannya. Pertanyaannya adalah gimana cara menghitung gross margin dari harga belinya 1,37 M ya. Ada 7 kamar ya, dan satu kamarnya 1,64 juta, okupansinya 70%. Nah, ini di kelas Property Growth Automation ya, Pak Fajar sudah alumni, kita sudah ajarkan untuk bisa menghitung ini, dan sepertinya ini mau confirm aja nih ya Pak Fajar ya, cara menghitungnya gimana. Nah, yang dihitung sebenarnya bukan gross margin, tapi yang dihitung adalah ROI-nya. Tapi kalau kita hitung gross margin, contoh ya, ini saya pakai kalkulator nih ya. Kalau harga belinya 1,37 M, maka ini adalah dinamakan CAPEX, Capital Expenditure ya, 1,370. Nah, itu adalah CAPEX-nya. Lalu andaikan aja tadi kita seorang investor, kita taruh duit untuk beli pohon gitu ya, segitu. Terus buahnya gimana? Nah, gitu kan. Buahnya adalah 7 kamar dengan harga kamar yang kita namakan ARPU, Average Revenue per Unit, 1,64. Berarti 7 kamar ya, 7 dikali 1,64 sama dengan 11.480.000. Tapi itu kalau penuh. Nah, kita anggapnya kalau tidak penuh, misalnya 70%, maka dikali 0,7 atau 70%, kita dapat di 8 juta. Nah, itu ceritanya gross marginnya gitu ya. Itu adalah gross margin atau untung kotor, gross margin atau gross profit, gross margin dari kamar itu. Nah, biasanya kalau mendapatkan ROI itu kita kurangin lagi ya, nanti dengan biaya-biaya. Sebelum masuk ke situ kita ulang lagi ya. Jadi kalau Anda mencari sebuah properti dengan harga 1,37 M, contoh ya, dan kamarnya ada 7 dengan satu kamar 1,64 juta, berarti 7 dikali 1,64 ya, dikali rata-rata okupansi. Untuk rata-rata okupansi kita bisa pakai sekitar, kalau mau aman 70%, kalau mau agak optimis 80% gitu ya. Saya biasanya pakai angka 70 sampai 80 ya. 70% biar aman lah. Jadi kalau sampai nombok tuh 70%. Nah, kalau dia naik ke 80, naik ke 90, maka kita ada uang lebih. Jadi kita ulang lagi ya, 7 dikali 1,64 dikali 0,7 atau 70% sama dengan 8 juta. Itu adalah gross margin atau gross profit dari bisnis kos kita, misalnya gitu ya, bisnis rumah kos atau properti, atau properti bisnis kita juga bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara menghitung ROI. 8 juta sebulan itu baru kotor. Kurangin lagi dengan biaya-biaya. Nah, tergantung Anda udah ada dong biayanya. Misalnya biayanya 2 juta gitu ya, atau berapa. Nah, kalau buat saya biar gampang, saya kalikan dengan 70% lagi untuk dapatkan net profit gitu, net cash profit ya, net bersihnya. Itu dikali dengan 0,7 lagi ya, sekitar 5,6 juta. Jadi sebulan kita bersihnya 5,6 juta. Nah, ini menarik nggak kalau kita ajukan ke investor 5,6, dia ngitungnya gini ya. Jadi yang sebulan berapa dikali 12, dapatlah 67 juta. 67 dibagi harga beli gitu ya. Harga belinya tadi kan CAPEX-nya anggapan 1,37. Ya, 67 juta dibagi 1,370. Nah, dikali 100%. Nah, kita lihat di sini angkanya adalah 4,92, 4,93%. Ya, which is di bawah 5% gitu ya. Kira-kira menarik nggak kalau ini buat investor? Atau Anda sebagai yang mau invest, mau beli ini, ya, menarik nggak 5%?
mendingan saya taruh di ORI, di obligasi negara aja, gitu ya. 6% masih dapat lebih. Nah ini jawabannya tidak menarik. Supaya menarik, saran saya cari yang minimum 12%. Kalau mau 10% berarti Anda siap nombok gitu. Karena kita harus anggap cicilan dari bank itu 1% dari harga beli. Kalaupun kita nggak cicil dari bank, berarti uang kita juga harus menghasilkan kan. Ya saya gampangnya pokoknya 1% sebulan. Dah gitu. Oke, semoga menjawab Pak Fajar. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut di diskusi ngitung-ngitung ya, karena sebelum kita beli propertinya kita harus benar ngitung dulu. Anda bisa ikuti gathering kita setiap bulan di Property Growth Automation dan sama-sama bergabung dengan yang lain yang punya tanah, yang punya uang, yang punya kapasitas, yang punya yang kerja di bank, kerja di mana gitu ya. Kita bisa berkomunikasi. See you.